Hai, apa kabar pemirsa? Lintas iNews Sumsel hadir dengan sejumlah informasi menarik. Bersama saya, Berlia Indriani. Inilah Lintas iNews Sumsel selengkapnya. Program ini menjadi solusi atas kebutuhan akses air bersih yang selama ini menjadi tantangan bagi masyarakat setempat pasca bencana akhir tahun lalu. Melalui pembangunan sumur bor dengan kedalaman hingga kurang lebih 40 meter atau hingga ditemukan sumber air bersih, PLN memastikan ketersediaan air yang layak dan berkelanjutan untuk kebutuhan sehari-hari warga. Fasilitas yang dibangun tidak hanya berupa sumur bor, namun dilengkapi dengan pompa jet pump, tangki penampung air berkapasitas 2.000 liter, serta tower rangka besi setinggi 4 meter yang ditopang pondasi beton bertulang. Air kemudian didistribusikan melalui instalasi pipa ke 5 titik pemanfaatan warga sehingga aksesnya lebih merata dan mudah dijangkau. Kami warga Desa Tanjung Ara, Dusun Mantang Bugak, Kecamatan Tandamoye, Aceh Utara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pegawai PLN, Perseru, UID, SJB, S2JB yang telah membantu pembangunan sumur bor untuk kebutuhan air bersih bagi kami. Kami hanya bisa mendoakan agar para donatur diberikan keluasan dan kelancaran rezeki sebagaimana derasnya air sumur bor ini mengalir. Sebagai mitra independen power producer, PLTMH Green Lahad memiliki kapasitas terpasang sebesar 3 kali 3,3 MW yang berperan penting dalam menyuplai energi ke sistem kelistrikan wilayah Kabupaten Lahad dan sekitarnya. Pemanfaatan potensi energi baru terbarukan dari aliran air menjadi salah satu pilar dalam menjaga bauran energi yang berkelanjutan sekaligus membantu menstabilkan tegangan pada titik-titik beban pelanggan. Manajer PLN UP3 Lahad, Agus Priyanto menegaskan bahwa kolaborasi yang erat dengan mitra pembangkit merupakan bagian dari strategi PLN dalam memastikan layanan listrik yang andal dan berkualitas. Sementara itu, Plant Manager PLTMH Green Lahad, Kastiono menyampaikan bahwa operasional pembangkit dijalankan dengan standar teknis yang ketat guna menjamin kontinuitas pasokan energi. Kegiatan ini menghadirkan narasumber Vera Amalia yang memberikan pendampingan intensif terkait pengelolaan arus kas, pemisahan keuangan pribadi dan bisnis, hingga perhitungan harga pokok produksi, HPP, serta laba secara akurat. Peserta yang terdiri dari pelaku usaha kuliner dan fashion mengikuti sesi diskusi dan praktik dengan antusias. Sebagai rumah pemberdayaan UMKM binaan PLN UID S2JB, Rumah BUMN Jambi secara konsisten menghadirkan pelatihan tematik yang menjawab kebutuhan real pelaku usaha. Pedagang bisnis menjadi salah satu upaya strategis untuk memperkuat fondasi keuangan UMKM agar lebih sehat, transparan, dan berkelanjutan. Dalam pemaparannya, Vera Amalia menekankan pentingnya disiplin dalam pencatatan keuangan. Ia menjelaskan bahwa banyak UMKM yang sebenarnya memiliki produk unggulan, namun terkendala karena tidak mampu memetakan biaya produksi dan keuntungan secara tepat. Program ini bukan sekedar kursus keterampilan, RCI menghadirkan pendidikan berbasis vokasi yang dipadukan dengan pembinaan karakter dan nilai-nilai keislaman, guna melahirkan generasi yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga berakhlak dan siap bersaing di dunia industri. Adapun 30 wisudawan tersebut terdiri dari 10 bahas santri, kelas menjahit, 7 kelas desain grafis, 6 kelas fotografi, dan 7 kelas digital marketing. Selama pelatihan, para peserta dibekali hard skill melalui bidangnya serta soft skill, pembinaan mental, dan penguatan karakter. Pimpinan Rubah Cahaya Indonesia, Randy Arista mengungkapkan bahwa program ini telah menunjukkan dampak nyata. Ketua YBM PLN UID S2JB Didi Rahmat menegaskan bahwa program RCI merupakan bagian dari fokus YBM PLN di bidang pendidikan dan pemberdayaan usia produktif.
Manajer PLN ULP Kuala Tungkal Yosa Perdana menjelaskan bahwa pemeriksaan jaringan dilakukan secara rutin dan terencana guna mengantisipasi potensi gangguan sejak dini. Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan patroli jaringan, pemeliharaan preventif pada jaringan distribusi, serta pemeriksaan dan optimalisasi peralatan di gardu distribusi. Upaya ini bertujuan untuk memastikan seluruh komponen kelistrikan berfungsi maksimal, sehingga dapat meminimalisir resiko gangguan yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat dan dunia usaha. Selain penguatan aspek teknis, PLN ULP Kuala Tungkal juga terus meningkatkan kesiapan tim operasional melalui penguatan koordinasi internal dan sistem respons cepat terhadap laporan pelanggan. Hal ini sejalan dengan komitmen PLN dalam menghadirkan layanan yang semakin andal, responsif, dan customer-centric. Seluruh kegiatan operasional dilaksanakan dengan mengedepankan budaya keselamatan dan kesehatan kerja K3 sebagai prioritas utama. PLN memastikan setiap petugas bekerja sesuai standar prosedur keselamatan demi mendukung operasional yang profesional, aman, dan berintegritas. Swakem atau swafoto petugas merupakan fitur dokumentasi mandiri yang dilakukan oleh petugas pelayanan teknik sebelum dan sesudah pekerjaan dilaksanakan di lokasi pelanggan. Melalui fitur ini, seluruh proses pekerjaan tercatat secara sistem sehingga meningkatkan akuntabilitas dan kualitas layanan kepada masyarakat. Periode Swakem PLN Mobile menjadi momentum untuk memperkuat disiplin eksekusi pekerjaan di lapangan sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap layanan PLN. Melalui Swakem PLN Mobile, setiap layanan kini semakin transparan dan dapat dipantau secara langsung oleh pelanggan. Optimalisasi ini secara konsisten diperkuat melalui periode Swakem yang dilaksanakan setiap tanggal 23 hingga 27 setiap bulannya sebagai bentuk pengawasan dan peningkatan kualitas layanan. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Fahmi Mukhtar PLN UP 3 Jambi Telanai Pura Selasa 24 Februari 2026 sebagai bagian dari program pembinaan berkelanjutan yang didukung PLN UID S2 JB. Bantuan yang diserahkan meliputi kemasan botol, standing pouch, neon box, tote bag, hingga spanduk usaha. Program ini tidak hanya berfokus pada bantuan fisik, tetapi juga menjadi strategi penguatan identitas merek branding agar UMKM tampil lebih profesional dan kompetitif di pasar lokal maupun nasional. Manajer Rumah BUMN Jambi Putri Febri Dayanti menegaskan bahwa kebangsaan dan branding kini menjadi faktor penting dalam menentukan keputusan pembelian konsumen. General Manager PLN UID S2 JB menegaskan bahwa dukungan terhadap UMKM merupakan bagian dari komitmen PLN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Manajer PLN ULP Thais Didin Putri Madina hadir langsung memimpin koordinasi sebagai bentuk komitmen PLN dalam membangun komunikasi aktif, responsif, dan solutif bersama pemerintah daerah. Dalam pertemuan tersebut dibahas penguatan keandalan jaringan distribusi, peningkatan kualitas pelayanan melalui pemanfaatan aplikasi PLN Mobile, serta sosialisasi bahaya listrik sebagai upaya preventif, meminimalisir resiko kecelakaan kelistrikan di tengah masyarakat. Edukasi yang disampaikan menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga keselamatan, antara lain dengan tidak beraktivitas di dekat jaringan listrik, tidak mendirikan bangunan terlalu dekat dengan tiang atau kabel listrik, serta segera melaporkan potensi bahaya maupun gangguan melalui PLN Mobile. Langkah ini menjadi bagian dari pembangunan kesadaran kolektif bahwa keselamatan, ketenaga listrikan merupakan tanggung jawab bersama. Camat Seluma Utara, Frans Hardy menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap langkah PLN dalam memperkuat edukasi keselamatan sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Secara terpisah, manajer PLN UP3 Bengkulu, Teguh Aang Harmadi, menegaskan bahwa kolaborasi dengan pemerintah daerah dan edukasi berkelanjutan merupakan bagian dari transformasi layanan PLN di wilayah Bengkulu. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, khususnya saat kebutuhan listrik meningkat di bulan Ramadan. Manajer ULP Tebing Tinggi, Dedi Setiawan, menyampaikan bahwa selama Ramadan terjadi peningkatan beban listrik, terutama pada waktu menjelang sahur dan setelah berbuka puasa. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis melalui pengaturan dan evaluasi pembenahan trafo distribusi agar tidak terjadi overload yang berpotensi menyebabkan gangguan. Selain itu, tim teknis PLN ULP Tebing Tinggi juga melakukan pemeliharaan preventif seperti pengencangan sambungan, pembersihan gardu distribusi, dan pengecekan sistem proteksi. Langkah ini dilakukan untuk meminimalisir potensi gangguan yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat dalam menjalankan ibadah Ramadan. Kegiatan manajemen trafo ini juga menjadi bagian dari siaga kelistrikan Ramadan yang telah dipersiapkan oleh PLN. Personel disiagakan selama 24 jam untuk merespons cepat apabila terjadi gangguan, serta memastikan suplai listrik tetap stabil di titik-titik vital seperti masjid, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, dan pusat pelayanan publik. Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah preventif PLN untuk memastikan jaringan distribusi listrik lebih aman, mudah dipelihara, serta mampu mendukung kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pada tahap awal, tim melakukan pemutusan dan penataan jaringan lama yang melintasi sungai serta kawasan hutan nipah sepanjang kurang lebih 500 meter. Jalur tersebut sebelumnya sulit diakses untuk pemeriksaan maupun pemeliharaan rutin sehingga berpotensi menimbulkan gangguan dan resiko terhadap keandalan sistem. Sebagai solusi, PLN melakukan pengalihan jalur jaringan yang sebelumnya melewati hutan dan area perkampungan menuju jalur baru melalui akses jalan arah tempat pelanggan ikan dan berada di luar kawasan pemukiman warga. Program ini bukan sekedar kursus keterampilan, RCI menghadirkan pendidikan berbasis vokasi yang dipadukan dengan pembinaan karakter dan nilai-nilai keislaman, guna melahirkan generasi yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga berakhlak dan siap bersaing di dunia industri. Adapun 30 wisudawan tersebut terdiri dari 10 bahas santri, kelas menjahit, 7 kelas desain grafis, 6 kelas fotografi, dan 7 kelas digital marketing. Selama pelatihan, para peserta dibekali hard skill melalui bidangnya serta soft skill, pembinaan mental, dan penguatan karakter. Pimpinan Ruba Cahaya Indonesia, Randy Arista, mengungkapkan bahwa program ini telah menunjukkan dampak nyata. Ketua YBM PLN UID S2JP Didi Rahmat menegaskan bahwa program RCI merupakan bagian dari fokus YBM PLN di bidang pendidikan dan pemberdayaan usia produktif. Sebagai mitra independen power producer, PLTMH Green Lahat memiliki kapasitas terpasang sebesar 3 kali 3,3 MW yang berperan penting dalam menyuplai energi ke sistem kelistrikan wilayah Kabupaten Lahat dan sekitarnya. Pemanfaatan potensi energi baru terbarukan dari aliran air menjadi salah satu pilar dalam menjaga bauran energi yang berkelanjutan sekaligus membantu menstabilkan tegangan pada titik-titik beban pelanggan. Manajer PLN UP3 Lahat
Agus Priyanto menegaskan bahwa kolaborasi yang erat dengan mitra pembangkit merupakan bagian dari strategi PLN dalam memastikan layanan listrik yang andal dan berkualitas. Sementara itu, Plan Manager PLTMH Greenlahat Kastiono menyampaikan bahwa operasional pembangkit dijalankan dengan standar teknis yang ketat guna menjamin kontinuitas pasokan energi. Program ini menjadi solusi atas kebutuhan akses air bersih yang selama ini menjadi tantangan bagi masyarakat setempat pasca bencana akhir tahun lalu. Melalui pembangunan sumur bor dengan kedalaman hingga kurang lebih 40 meter atau hingga ditemukan sumber air bersih, PLN memastikan ketersediaan air yang layak dan berkelanjutan untuk kebutuhan sehari-hari warga. Fasilitas yang dibangun tidak hanya berupa sumur bor, namun dilengkapi dengan pompa jet pump, tangki penampung air berkapasitas 2.000 liter, serta tower rangka besi setinggi 4 meter yang ditopang pondasi beton bertulang. Air kemudian didistribusikan melalui instalasi pipa ke 5 titik pemanfaatan warga sehingga aksesnya lebih merata dan mudah dijangkau. Kami warga Desa Tanjung Ara, Dusun Mantang Bugak, Kecamatan Tandamoye, Aceh Utara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pegawai PLN, Perseru, UID, SJB, S2JB yang telah membantu pembangunan sumur bor untuk kebutuhan air bersih bagi kami. Kami hanya bisa mendoakan agar para donatur diberikan keluasan dan kelancaran rezeki sebagaimana derasnya air sumur bor ini mengalir. Manajer PLN ULP Kuala Tungkal Yosa Perdana menjelaskan bahwa pemeriksaan jaringan dilakukan secara rutin dan terencana guna mengantisipasi potensi gangguan sejak dini. Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan patroli jaringan, pemeliharaan preventif pada jaringan distribusi, serta pemeriksaan dan optimalisasi peralatan di gardu distribusi. Upaya ini bertujuan untuk memastikan seluruh komponen kelistrikan berfungsi maksimal, sehingga dapat meminimalisir resiko gangguan yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat dan dunia usaha. Selain penguatan aspek teknis, PLN ULP Kuala Tungkal juga terus meningkatkan kesiapan tim operasional melalui penguatan koordinasi internal dan sistem respons cepat terhadap laporan pelanggan. Hal ini sejalan dengan komitmen PLN dalam menghadirkan layanan yang semakin andal, responsif, dan customer-centric. Seluruh kegiatan operasional dilaksanakan dengan mengedepankan budaya keselamatan dan kesehatan kerja K3 sebagai prioritas utama. PLN memastikan setiap petugas bekerja sesuai standar prosedur keselamatan demi mendukung operasional yang profesional, aman, dan berintegritas. Kegiatan ini menghadirkan narasumber Vera Amalia yang memberikan pendampingan intensif terkait pengelolaan arus kas, pemisahan keuangan pribadi dan bisnis, hingga perhitungan harga pokok produksi, HPP, serta laba secara akurat. Peserta yang terdiri dari pelaku usaha kuliner dan fashion mengikuti sesi diskusi dan praktik dengan antusias. Sebagai rumah pemberdayaan UMKM binaan PLN UID S2JB, Rumah BUMN Jambi secara konsisten menghadirkan pelatihan tematik yang menjawab kebutuhan real pelaku usaha. Pedagang bisnis menjadi salah satu upaya strategis untuk memperkuat fondasi keuangan UMKM agar lebih sehat, transparan, dan berkelanjutan. Dalam pemaparannya, Vera Amalia menekankan pentingnya disiplin dalam pencatatan keuangan. Ia menjelaskan bahwa banyak UMKM yang sebenarnya memiliki produk unggulan, namun terkendala karena tidak mampu memetakan biaya produksi dan keuntungan secara tepat.
Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Fahmi Mukhtar PLN UP 3 Jambi Telanai Pura Selasa 24 Februari 2026 sebagai bagian dari program pembinaan berkelanjutan yang didukung PLN UID S2 JB. Bantuan yang diserahkan meliputi kemasan botol, standing pouch, neon box, tote bag, hingga spanduk usaha. Program ini tidak hanya berfokus pada bantuan fisik, tetapi juga menjadi strategi penguatan identitas merek branding agar UMKM tampil lebih profesional dan kompetitif di pasar lokal maupun nasional. Manajer Rumah BUMN Jambi Putri Febri Dayanti menegaskan bahwa kebahasan dan branding kini menjadi faktor penting dalam menentukan keputusan pembelian konsumen. General Manager PLN UID S2 JB menegaskan bahwa dukungan terhadap UMKM merupakan bagian dari komitmen PLN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah preventif PLN untuk memastikan jaringan distribusi listrik lebih aman, mudah dipelihara, serta mampu mendukung kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pada tahap awal, tim melakukan pemutusan dan penataan jaringan lama yang melintasi sungai serta kawasan hutan nipah panjang kurang lebih 500 meter. Jalur tersebut sebelumnya sulit diakses untuk pemeriksaan maupun pemeliharaan rutin sehingga berpotensi menimbulkan gangguan dan resiko terhadap keandalan sistem. Sebagai solusi, PLN melakukan pengalihan jalur jaringan yang sebelumnya melewati hutan dan area perkampungan menuju jalur baru melalui akses jalan arah tempat pelanggan ikan dan berada di luar kawasan pemukiman warga. Manajer PLN WLP Thais Didin Putri Madina hadir langsung memimpin koordinasi sebagai bentuk komitmen PLN dalam membangun komunikasi aktif, responsif, dan solutif bersama pemerintah daerah. Dalam pertemuan tersebut dibahas penguatan keandalan jaringan distribusi, peningkatan kualitas pelayanan melalui pemanfaatan aplikasi PLN Mobile, serta sosialisasi bahaya listrik sebagai upaya preventif, meminimalisir resiko kecelakaan kelistrikan di tengah masyarakat. Edukasi yang disampaikan menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga keselamatan, antara lain dengan tidak beraktivitas di dekat jaringan listrik, tidak mendirikan bangunan terlalu dekat dengan tiang atau kabel listrik, serta segera melaporkan potensi bahaya maupun gangguan melalui PLN Mobile. Langkah ini menjadi bagian dari pembangunan kesadaran kolektif bahwa keselamatan, ketenaga listrikan merupakan tanggung jawab bersama. Camat Seluma Utara, Frans Hardy menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap langkah PLN dalam memperkuat edukasi keselamatan sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Secara terpisah, manajer PLN UP3 Bengkulu, Teguh Aang Harmadi, menegaskan bahwa kolaborasi dengan pemerintah daerah dan edukasi berkelanjutan merupakan bagian dari transformasi layanan PLN di wilayah Bengkulu. Swakem atau swafoto petugas merupakan fitur dokumentasi mandiri yang dilakukan oleh petugas pelayanan teknik sebelum dan sesudah pekerjaan dilaksanakan di lokasi pelanggan. Melalui fitur ini, seluruh proses pekerjaan tercatat secara sistem sehingga meningkatkan akuntabilitas dan kualitas layanan kepada masyarakat. Periode Swakem PLN Mobile menjadi momentum untuk memperkuat disiplin eksekusi pekerjaan di lapangan sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap layanan PLN. Melalui Swakem PLN Mobile, setiap pelayanan kini semakin transparan dan dapat dipantau secara langsung oleh pelanggan. Optimalisasi ini secara konsisten diperkuat melalui periode Swakem yang dilaksanakan setiap tanggal 23 hingga 27 setiap bulannya sebagai bentuk pengawasan dan peningkatan kualitas layanan. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, khususnya saat kebutuhan listrik meningkat di bulan Ramadan. Manajer ULP Tebing Tinggi, Dedi Setiawan menyampaikan bahwa selama Ramadan,
terjadi peningkatan beban listrik, terutama pada waktu menjelang sahur dan setelah berbuka puasa. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis melalui pengaturan dan evaluasi pembenahan trafo distribusi agar tidak terjadi overload yang berpotensi menyebabkan gangguan. Selain itu, tim teknis PLN ULP Tebing Tinggi juga melakukan pemeliharaan preventif seperti pengencangan sambungan, pembersihan gardu distribusi, dan pengecekan sistem proteksi. Langkah ini dilakukan untuk meminimalisir potensi gangguan yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat dalam menjalankan ibadah Ramadan. Kegiatan manajemen trafo ini juga menjadi bagian dari siaga kelistrikan Ramadan yang telah dipersiapkan oleh PLN. Personel disiagakan selama 24 jam untuk merespons cepat apabila terjadi gangguan, serta memastikan suplai listrik tetap stabil di titik-titik vital seperti masjid, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, dan pusat pelayanan publik. Manajer PLN ULP Kuala Tungkal Yosa Perdana menjelaskan bahwa pemeriksaan jaringan dilakukan secara rutin dan terencana guna mengantisipasi potensi gangguan sejak dini. Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan patroli jaringan, pemeliharaan preventif pada jaringan distribusi, serta pemeriksaan dan optimalisasi peralatan di gardu distribusi. Upaya ini bertujuan untuk memastikan seluruh komponen kelistrikan berfungsi maksimal, sehingga dapat meminimalisir resiko gangguan yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat dan dunia usaha. Selain penguatan aspek teknis, PLN ULP Kuala Tungkal juga terus meningkatkan kesiapan tim operasional melalui penguatan koordinasi internal dan sistem respons cepat terhadap laporan pelanggan. Hal ini sejalan dengan komitmen PLN dalam menghadirkan layanan yang semakin andal, responsif, dan customer-centric. Seluruh kegiatan operasional dilaksanakan dengan mengedepankan budaya keselamatan dan kesehatan kerja K3 sebagai prioritas utama. PLN memastikan setiap petugas bekerja sesuai standar prosedur keselamatan demi mendukung operasional yang profesional, aman, dan berintegritas. Program ini menjadi solusi atas kebutuhan akses air bersih yang selama ini menjadi tantangan bagi masyarakat setempat pasca bencana akhir tahun lalu. Melalui pembangunan sumur bor dengan kedalaman hingga kurang lebih 40 meter atau hingga ditemukan sumber air bersih, PLN memastikan ketersediaan air yang layak dan berkelanjutan untuk kebutuhan sehari-hari warga. Fasilitas yang dibangun tidak hanya berupa sumur bor, namun dilengkapi dengan pompa jet pump, tangki penampung air berkapasitas 2.000 liter, serta tower rangka besi setinggi 4 meter yang ditopang fondasi beton bertulang. Air kemudian didistribusikan melalui instalasi pipa ke 5 titik pemanfaatan warga sehingga aksesnya lebih merata dan mudah dijangkau. Kami warga Desa Tanjung Ara, Dusun Mantang Bugak, Kecamatan Dandamoe, Aceh Utara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pegawai PLN, Perseru, UID, SJB, S2JB yang telah membantu pembangunan sumur bor untuk kebutuhan air bersih bagi kami. Kami hanya bisa mendoakan agar para donatur diberikan keluasan dan kelancaran rezeki sebagaimana derasnya air sumur bor ini mengalir. Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah preventif PLN untuk memastikan jaringan distribusi listrik lebih aman, mudah dipelihara, serta mampu mendukung kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.
Pada tahap awal, tim melakukan pemutusan dan penataan jaringan lama yang melintasi sungai serta kawasan hutan nipah panjang kurang lebih 500 meter. Jalur tersebut sebelumnya sulit diakses untuk pemeriksaan maupun pemeliharaan rutin sehingga berpotensi menimbulkan gangguan dan resiko terhadap keandalan sistem. Sebagai solusi, PLN melakukan pengalihan jalur jaringan yang sebelumnya melewati hutan dan area perkampungan menuju jalur baru melalui akses jalan arah tempat pelanggan ikan dan berada di luar kawasan pemukiman warga. Pemirsa, informasi terakhir tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews Sumsel pada hari ini. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya dalam Lintas iNews Sumsel. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.